Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, yaitu kisah Bang Pian. Wah, kisah dari Mas Untung Prasetyo yang sangat keren ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai lama-lama lagi, gak pakai kepanjangan basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Sosok gaib warisan dari leluhur. Kisah Bang Pian. Hari itu, suasana di rumah Bang Pian terasa berbeda dari biasanya. Hatinya dipenuhi kegembiraan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Dua sahabat baik yang sudah hampir 10 tahun tidak bertemu, tiba-tiba saja muncul di depan pintu rumahnya. Mereka adalah teman yang sangat akrab sejak masa sekolah menengah pertama, masa-masa yang penuh dengan kenangan manis dan cerita-cerita tak terlupakan. Ketiganya pun segera larut dalam suasana hangat dan akrab. Bang Pian menyambut mereka dengan penuh antusias, mengajak mereka duduk di ruang tamu yang nyaman di sana. Waktu seolah berhenti sejenak ketika mereka mulai mengingat kembali masa-masa indah yang telah berlalu. Kenangan tentang kenakalan-kenakalan remaja, tugas-tugas sekolah yang seringkali mereka selesaikan bersama, dan guru-guru yang meninggalkan kesan mendalam. Semua mengalir begitu saja dalam obrolan mereka. Mereka tertawa terbahak-bahak, mengingat betapa konyolnya beberapa kejadian di masa lalu, seperti saat mereka diam-diam kabur dari kelas untuk bermain sepak bola di lapangan belakang sekolah, atau saat mereka berusaha menyembunyikan nilai buruk dari orang tua mereka. Setiap kenangan membawa tawa dan senyuman, membuat mereka merasa seolah-olah waktu tidak pernah berlalu, seolah mereka masih remaja yang bebas tanpa beban. Namun, seiring berjalannya waktu, obrolan mereka pun mulai beralih dari masa-masa sekolah ke kehidupan mereka saat ini. Mereka berbagi cerita tentang perjalanan hidup masing-masing, tantangan yang telah dihadapi, pencapaian yang diraih, dan impian yang masih ingin mereka kejar. Bang Pian mendengarkan dengan penuh perhatian ketika sahabat-sahabatnya menceritakan kisah mereka. Salah satu dari mereka berbicara tentang karir yang kini tengah dijalani, menceritakan suka dan duka yang dialami di dunia kerja. Sementara yang lain bercerita tentang keluarganya, anak-anaknya yang tumbuh dengan cepat, dan tanggung jawab baru sebagai seorang ayah. Bang Pian pun tak ketinggalan. Ia berbagi tentang perjalanannya dalam menghadapi berbagai tantangan yang datang di kehidupannya, serta pengalaman-pengalaman unik yang telah memperkaya hidupnya. Meski topik pembicaraan terus berganti dari satu hal ke hal lain, kehangatan dan kebersamaan di antara mereka tetap terjaga. Ada rasa nyaman yang hanya bisa dirasakan ketika berada di tengah-tengah sahabat sejati, mereka yang telah mengenal satu sama lain sejak lama, yang telah melewati banyak hal bersama, dan meski dipisahkan oleh jarak dan waktu, selalu kembali pada titik yang sama, yaitu sebuah persahabatan yang tulus dan tidak tergoyahkan. Perbincangan pun sampai di sebuah pembahasan tentang kehidupan Bang Alung yang terdengar sangat memprihatinkan di telinga Bang Pian dan Mas Alek. Bang Alung mulai menceritakan kehidupan yang tengah dilaluinya dengan nada suara yang berat, membuat suasana perbincangan seketika menjadi serius. Dia berbicara tentang serangkaian kegagalan yang terus-menerus menimpanya dalam berbagai usaha yang ia jalankan. Setiap kali mencoba bangkit dan memulai sesuatu yang baru, kesulitan selalu datang menghampiri, menghancurkan harapan dan upaya yang sudah ia curahkan.
Karena merasa bingung dan frustasi dengan nasib buruk yang tidak kunjung berakhir, Bang Alung memutuskan untuk mencari jawaban dari seseorang yang dianggap memiliki kemampuan spiritual. Dia mendatangi seorang ahli spiritual, seorang lelaki tua yang dikenal memiliki kebijaksanaan dan wawasan mendalam tentang hal-hal gaib dan karma. Menurut orang tua tersebut, penyebab dari kesialan yang terus menimpa Bang Alung bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ahli spiritual itu mengungkapkan bahwa Bang Alung berada dalam lingkaran nasib buruk karena sebuah sumpah yang terucap di masa lalu, tepatnya dari zaman kakek buyutnya. Sumpah itu yang mungkin terucap dalam keadaan emosi atau putus asa setelah mengikat keturunannya dalam rangkaian nasib sial yang sulit dipatahkan. Hal ini membuat Bang Alung seolah-olah ia sedang memikul beban yang diwariskan dari generasi sebelumnya yang mempengaruhi kehidupannya di masa kini. Nah, kalau soal sumpah serapan yang begituan, gue baru denger tuh Lung. Tapi ya dulu gue juga pernah tuh ngalamin nasib sial yang datang tiap hari dah pokoknya. Mulai dari ribut di kerjaan, kerja sering banget gue dipecat. Jangan kata pacaran, dulu mah kagak ada Lung yang mau deket sama gue. Orang-orang kayak jijik sama gue. Ujar Bang Pian dengan banyolannya yang membuat kedua sahabatnya itu tersenyum mendengarnya. Nah terus gimana caranya lu bisa ngilangin itu semua? Tanya Bang Alung penasaran. Waktu itu tuh temennya adik gua yang nolongin, temennya si Opik. Waktu itu kan dia masih pada sekolah SMP tuh kalau kagak salah. Balas Bang Pian menceritakan kilas balik kehidupannya. Nah, emang katanya lu kenapa Yan? Tanya Mas Alek yang penasaran. Gua itu ditempelin sama Demit. Demit itu perempuan Lek. Nah, waktu itu temennya si Opik tuh yang ngilangin Demit itu dari badan gua. Balas Bang Pian menjelaskan kepada kedua sahabatnya itu. Oh, berarti temennya si Opik anak indigo ya? Balas Bang Alung yang terlihat sangat antusias mendengar cerita dari Bang Pian. Ya kurang lebihnya kayak begitu dah. Balas Bang Pian dengan santainya. Pian, boleh dong kenalin gua sama temennya ade lu. Kayaknya di badan gua juga ada demitnya dan nih. Lah masa iya, usaha apa juga gagal terus. Balas Bang Alung sambil memegangi kepalanya. Di badan rumah kosong, yang ada cuma daki sama koreng. Balas Bang Pian sambil tertawa terbak-bak. Sialan lu, serius ini gua juga pengen Yan punya usaha yang maju, ngasilin. Ujar Bang Alung penuh harap. Yan, tolongin itu si Alung biar maju hidupnya. Seru Mas Alek penuh semangat. Ya kalau gue lihat-lihat mah di badan lu bersih men, kagak ada goibnya. Tapi kalau soal sumpah yang lu ceritain tadi, nah gue belum tahu dah. Nah, entar dah, coba gue lihat lagi. Balas Bang Pian dengan wajah serius sambil membakar rokok kretek bertuliskan 234. Bang Alung dan Mas Alek yang mendengar penjelasan Bang Pian pun saling beradu pandang. Mereka yang belum mengetahui tentang kemampuan yang dimiliki oleh Bang Pian merasa janggal ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Pian. Bang Pian merasa bahwasannya pertemuan dengan sahabat-sahabat lamanya adalah waktu yang tepat untuk berbagi kisah-kisah yang mendalam tentang pribadinya saat ini. Sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan kepada banyak orang dan selalu dirahasiakannya. Setelah mereka berbicara tentang masa lalu dan kehidupan mereka saat ini, Bang Pian merasa ada dorongan untuk menceritakan perjalanan spiritual yang telah mengubah hidupnya. Dengan suara yang tenang dan sedikit serius, Bang Pian pun mulai menceritakan pengalaman yang dia alami bersama Ardi, seorang teman dan sahabatnya yang menjadi pembimbingnya dalam menjalani dunia spiritual. Dia menceritakan bagaimana Ardi dengan kemampuan yang luar biasa telah membantu membersihkan tubuhnya dari energi negatif yang selama ini menempel dan mempengaruhi hidupnya. Bang Pian menjelaskan bahwa energi negatif itu bukan hanya membuatnya merasa lelah dan tak bersemangat, tetapi juga menarik kehadiran sosok makhluk gaib yang sudah lama berdiam di dalam dirinya. Dengan pengalamannya, Ardi memulai proses pembersihan itu dengan penuh kehati-hatian. Bang Pian menceritakan bagaimana ia merasakan kelegaan yang luar biasa ketika akhirnya berhasil terbebas dari jerat makhluk gaib tersebut.
Proses itu bukanlah sesuatu yang mudah dan membutuhkan waktu serta ketenangan batin yang luar biasa. Ardi juga mengajarkan kepada Bang Pian cara untuk melindungi dirinya dari energi-energi yang tidak diinginkan, serta bagaimana memperkuat mental dan spiritualnya agar tidak mudah terganggu oleh hal-hal gaib. Kemudian, Bang Pian melanjutkan kisahnya dengan cerita yang lebih mengguncang. Dia mengatakan jika ia pernah mengalami kecelakaan yang sangat serius beberapa tahun yang lalu. Kecelakaan itu membuatnya koma selama beberapa hari. Dan di saat itulah dia merasakan sesuatu yang berbeda. Di tengah ketidaksadarannya, Bang Pian merasa seperti berada di antara dunia nyata dan dunia lain. Sebuah tempat di mana ia melihat dan merasakan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Selama masa koma itu, Bang Pian merasa bahwa jiwanya sedang melakukan perjalanan yang mendalam. Dia melihat cahaya-cahaya aneh, merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, dan mengalami penglihatan tentang masa lalu dan masa depan yang begitu nyata. Ketika akhirnya dia sadar, pengalaman itu meninggalkan kesan mendalam yang tidak bisa ia abaikan. Sejak saat itu, kepekaan spiritual yang semakin terasa. Dia mulai merasakan energi di sekitarnya dengan lebih jelas, mampu memahami dan meresapi keberadaan makhluk gaib, dan bahkan bisa membantu orang lain yang mengalami masalah serupa. Kisah-kisah itu membuat kedua sahabat Bang Pian terdiam sejenak, terkesima oleh apa yang baru saja mereka dengar. Mereka menyadari bahwa perjalanan hidup Bang Pian telah membawanya ke tempat-tempat yang jauh di luar pemahaman mereka sebelumnya. Meski banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, mereka bisa merasakan bahwa pengalaman-pengalaman itu telah membuat Bang Pian menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Dengan menceritakan perjalanan spiritualnya, Bang Pian tidak hanya berbagi cerita, tetapi juga membuka pintu bagi sahabat-sahabatnya untuk memahami lebih dalam siapa dirinya sekarang. Hari itu adalah hari yang tidak pernah disangka-sangka, baik oleh Bang Alung maupun oleh Mas Alek. Mereka tidak pernah menyangka di balik jiwa humorisnya terdapat sebuah kemampuan yang luar biasa pada diri Bang Pian. Wih, gua gak nyangka, Yan. Hebat bener pengalaman yang lu alamin, seru Mas Alek yang merasa sangat kagum dengan cerita Bang Pian. Kalau gitu, gue juga minta tolong dong, Yan. Sampai sekarang gue belum ada calon nih. Apa jangan-jangan ada yang ganggu gue ya? Ibu Mas Alek meminta Bang Pian untuk membantunya. Nah, kalau lu, emang gue ngerasa ada energi negatifnya, Lek. Kayaknya lu pernah nyakitin perempuan ya? Balas Bang Pian yang membuat Alex terbelalak mendengarnya. Alex yang sejak tadi mendengarkan kisah Bang Pian dengan penuh perhatian, merasa perlu juga untuk berbagi cerita pribadinya sendiri. Dia mengingat kembali masa-masa beberapa tahun silam ketika ia menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang juga merupakan teman sekantornya. Hubungan itu pada awalnya berjalan dengan baik, penuh dengan kebahagiaan dan harapan akan masa depan yang indah bersama. Namun suatu ketika, kejadian tak terduga mengubah segalanya. Saat itu, Alex sedang berjalan menuju sebuah kafe di dekat kantornya, tempat dia sering bertemu dengan kekasihnya sepulang kerja. Ketika ia mendekati kafe itu, tiba-tiba saja matanya menangkap pemandangan yang menghancurkan hatinya. Di seberang jalan sana, dia melihat kekasihnya sedang bergandengan tangan dengan seorang lelaki. Keduanya tampak sangat dekat, tertawa dan berbicara dengan penuh keintiman, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Perasaan cemburu segera melanda Alex. Dia merasa pengkhianatan itu seolah seperti tikaman yang mendalam dan menghancurkan kepercayaan yang telah dia bangun dalam hubungan mereka. Tanpa menunggu penjelasan atau mencoba memahami situasi yang sebenarnya, Alex memutuskan hubungan itu secara sepihak. Rasa sakit dan kemarahan yang dia rasakan saat itu membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Baginya, apa yang dia lihat sudah cukup sebagai bukti bahwa kekasihnya itu tidak lagi setia. Alek menceritakan bagaimana setelah kejadian itu dia merasa menyesal. Hubungan yang sebelumnya begitu indah tiba-tiba berakhir dengan cara yang pahit, meninggalkan luka di hatinya yang sulit untuk sembuh.
Dia menyadari bahwa keputusannya untuk langsung memutuskan hubungan tanpa mencari tahu kebenaran di balik apa yang dia lihat adalah tindakan yang tergesa-gesa dan emosional. Seiring berjalannya waktu, Alex mencoba untuk melupakan kejadian itu dan melanjutkan hidup, namun perasaan menyesal selalu muncul setiap kali dia mengingat momen itu, terutama karena dia tidak pernah memberikan kesempatan kepada kekasihnya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kisah itu menjadi pelajaran penting bagi Alex tentang pentingnya komunikasi dan kepercayaan dalam sebuah hubungan. Setelah mendengar kisah yang diceritakan oleh Mas Alex, Bang Pian merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Pengalamannya dalam dunia spiritual memberinya firasat bahwa cerita Alex mungkin tidak hanya berhubungan dengan perasaan cemburu atau keputusan yang diambil secara emosional, tetapi mungkin ada sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang tak kasat mata yang mempengaruhi perasaan dan tindakan Alex selama ini. Dengan tenang, Bang Pian memutuskan untuk menggunakan mata batinnya, kemampuan spiritual yang telah terasah selama bertahun-tahun, untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Dia menutup matanya sejenak, mengambil nafas dalam-dalam, dan mulai memfokuskan diri. Perlahan, dunia di sekelilingnya mulai berubah, menampakkan lapisan-lapisan energi dan kekuatan dari makhluk tak kasat mata yang biasanya tersembunyi di balik bagian tubuh tertentu. Saat membuka mata batinnya, Bang Pian langsung merasakan kehadiran sesuatu yang gelap di sekitaran tubuh Mas Alex. Pandangannya tertuju pada sosok samar yang menyelimuti tubuh sahabatnya itu. Sebuah energi negatif yang tampak seperti kabut hitam tipis melingkari Alex dengan cara yang hampir tidak terlihat oleh siapapun. Energi itu tampak diam, tetapi jelas memiliki pengaruh yang kuat dan mengganggu keseimbangan emosi dan pikiran Alex. Bang Pian terkejut dengan apa yang ia lihat. Energi itu tampaknya sudah lama menempel pada Mas Alex, dan mungkin hal itu menjadi salah satu penyebab mengapa kini Alex tidak mudah untuk mendapatkan pasangan hidupnya. Energi negatif itu seperti parasit, memperburuk perasaan negatif dan membesar-besarkan ketakutan serta kekhawatiran yang mungkin sebenarnya tidak begitu besar. Mengetahui hal itu, Bang Pian segera menyadari bahwa dia harus membantu Alex untuk melepaskan diri dari cengkraman energi negatif itu. Namun dia tahu bahwa prosesnya tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Dia perlu menemukan cara yang tepat untuk membantu Alex, baik melalui pembersihan spiritual ataupun dengan doa-doa yang bisa membantu Mas Alex mengembalikan keseimbangannya. Bang Pian tetap tenang. Meskipun dalam hatinya dia merasa prihatin dengan kondisi sahabatnya itu, dia menyadari bahwa tidak semua orang bisa menerima atau memahami hal-hal seperti itu dengan mudah. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memberitahu Mas Alex secara perlahan hari itu juga. Bang Pian bertekad untuk membantu Mas Alex membebaskan diri dari pengaruh buruk yang telah lama membelenggunya. Dia tahu bahwa dengan keahlian dan pengalaman yang dimilikinya serta dukungan dari sahabat-sahabat mereka, Mas Alex bisa kembali menemukan kedamaian dan keseimbangan dalam hidupnya. Hari itu, Bang Pian menyadari bahwa pertemuan mereka bukan hanya untuk bernostalgia, tetapi juga merupakan kesempatan untuk saling membantu dan menyembuhkan luka-luka yang tersembunyi di antara mereka. Ngomong-ngomong, mantan yang lu ceritain tadi udah nikah apa belum ya? Tanya Bang Pian sambil mengempulkan asap tembakau dari rokok kesukaannya. Udah Yan, udah dijodohin sama orang tuanya, karena dia terus aja gonta-ganti cowok waktu itu, balas Mas Alex menceritakan. Ya kalau menurut mata batin gue nih ya, emang ada energi negatif yang nempel di badan lu. Energi itu tuh ya kayak yang ngejauhin lu dari semua perempuan yang lagi lu deketin atau yang mulai tertarik buat ngedeketin lu, balas Bang Pian menjelaskan. Kenapa bisa begitu ya Yan? Tanya Mas Alex penasaran. Ya mungkin aja dulu mantan lu itu masih ngarepin buat balikan sama lu, Lek. Jadi dia nekat dan ngelakuin itu ya supaya lu jauh dari perempuan lain, balas Bang Pian menjelaskan. Yan, tolongin bersihin dong Yan, biar hidup gue normal.
Masa iya teman-teman gue udah pada punya momongan, gue masih jomblo aja begini? Pinta Mas Alek dengan wajah datarnya. Ya Yan, gue juga dong tolongin. Gue mau usaha gue maju. Gue malu ya sama keluarga gue. Lampe-hampe gue dicap tukang gulung tikar. Habisan usaha gue bangkrut terus. Ibu Bang Alung penuh harap. Iya, insya Allah gue bantu. Mudah-mudahan ya hidup lu pada normal lagi ya. Balas Bang Pian yang membuat keduanya merasa lega. Pakai syarat-syarat kagak sih? Kayak kembang apa minyak-minyakan gitu? Tanya Bang Alung dengan wajah penasaran. Kagak lah, emang lu kata gue dukun pakai gitu-gituan. Balas Bang Pian yang membuat Bang Alung dan juga Mas Alek tertawa. Tapi atu-atu, nih hari gue mulain dari lu dulu, Lek. Kalau tenaga gue mampu ya nanti malam gue terusin, dah bakal ngeliat lebih jauh lagi apa yang ada di badan lu, Lung. Ujar Bang Pian yang langsung disepakati oleh kedua sahabatnya itu. Bang Pian merasa bahwa apa yang akan dilakukan memerlukan ketenangan dan fokus yang tinggi. Dia tidak ingin keluarganya terganggu dengan proses spiritual yang akan dilakukannya, apalagi yang akan dilakukan melibatkan energi dan kekuatan spiritual yang tidak kasat mata. Setelah mendapati adanya energi negatif dalam tubuh Mas Alex, Bang Pian pun memutuskan untuk mengambil langkah lebih lanjut. Dengan tenang, Bang Pian mengajak Mas Alek dan Bang Alung ke sebuah kamar di rumahnya yang biasa ia gunakan untuk melakukan pengobatan dan tindakan spiritual lainnya. Kamar itu terletak di sudut rumah jauh dari keramaian, sehingga mereka bisa melakukan penelusuran gaib itu dengan tenang tanpa adanya gangguan dari luar. Sebelum memulai, Bang Pian mengajak kedua sahabatnya itu untuk mensucikan diri dengan berwudu. Dia tahu bahwa untuk melakukan pembersihan spiritual, mereka harus berada dalam kondisi yang bersih secara fisik dan spiritual. Ketiganya pun mengambil wudhu dengan hikmat, membiarkan air suci itu mengalir di tubuh mereka, membersihkan segala kotoran dan pikiran negatif yang mungkin masih tertinggal. Setelah itu, mereka bertiga memasuki kamar kosong tersebut. Kamar itu sederhana, namun penuh dengan nuansa yang menenangkan. Dindingnya dihiasi dengan kaligrafi yang mengingatkan mereka pada kebesaran Tuhan, dan di sudut ruangan terdapat rak kecil yang berisikan kitab-kitab suci dan benda-benda yang biasa digunakan oleh Bang Pian dalam ibadahnya. Sebelum memulai proses pengobatan, Bang Pian menyempatkan diri untuk memberitahu Intan, istrinya, tentang apa yang akan dia lakukan. Dia menjelaskan bahwa dia akan membantu mengobati Mas Alex dan juga Bang Alung, dan meminta agar Intan tidak khawatir atau terganggu jika mendengar sesuatu dari dalam kamar. Intan yang memang sudah memahami dan mendukung perjalanan spiritual suaminya mengangguk setuju dan memberikan doa serta restu untuk apa yang akan dilakukan oleh Bang Pian. Dengan persiapan yang matang dan suasana yang tenang, Bang Pian kemudian menutup pintu kamar. Di dalam kamar, dengan cahaya temaram itu, Bang Pian mulai dengan duduk bersila di tengah ruangan, diikuti oleh Mas Alek dan Bang Alung yang duduk di sampingnya. Mereka semua menundukkan kepala, memusatkan pikiran dan hati, siap untuk memulai perjalanan spiritual yang akan membersihkan energi negatif yang menempel pada tubuh mereka. Bang Pian lalu mulai melantunkan doa dan ayat-ayat suci Al-Quran yang ia pelajari selama bertahun-tahun. Suaranya lembut, namun penuh dengan kekuatan, mengisi ruangan dengan getaran positif yang perlahan-lahan mengusir kegelapan dan energi negatif yang ada. Bang Pian memandu Mas Alek dan Bang Alung untuk mengikuti ritme dan alunan doa, merasakan setiap kata yang diucapkan, dan membiarkan diri mereka tenggelam dalam proses penyembuhan ini. Selama proses berlangsung, Bang Pian menggunakan mata batinnya untuk memantau perubahan energi di dalam tubuh Mas Alek. Dia merasakan bahwa energi negatif mulai mereda, berangsur-angsur digantikan oleh ketenangan dan cahaya yang murni. Ritual itu tidak hanya untuk membersihkan, tetapi juga untuk mengembalikan keseimbangan dan harmoni dalam jiwa mereka. Selama proses itu berlangsung, Bang Pian merasakan beban yang telah lama ada di dalam diri Mas Alek. Kamar yang tadinya terasa tenang perlahan-lahan mulai diselimuti oleh energi negatif yang berasal dari dalam tubuh Mas Alek. Lek, gue udah bisa nongolin nih sosok makhluk gaib yang ada di badan lo. Mau lihat kagak lo?
Tanya Bang Pian dengan kedua mata yang masih terpejam. Serem kagak Yan? Tanya Mas Alek penasaran. Ya kalau kata gue mah kagak serem, tapi kagak tahu dah kalau buat lu mah. Balas Bang Pian menjelaskan. Kalau gitu kagak dah, gue takut Yan. Yang penting apa yang ada di badan gue yang kagak bener, pergi aja ya. Balas Mas Alek menolak apa yang ditawarkan oleh Bang Pian. Ya sayang Lek, masa iya lu kagak mau ngeliat apa yang udah nemenin lu bertahun-tahun, saut Bang Alung yang membuat Mas Alek tertarik untuk mencobanya. Gue takut amin ah. Udahlah kagak usah, balas Mas Alek dengan tegas. Ya takut tinggal merem doang, bingung amat lu, ujar Bang Alung dengan santainya. Setelah merenungkan semua yang telah dialaminya dan mendengarkan penjelasan dari Bang Pian, Mas Alek akhirnya setuju untuk menerima tawaran dari Bang Pian untuk melihat sosok makhluk gaib yang selama ini bersarang di tubuhnya. Meski ada keraguan dan sedikit ketakutan di dalam hatinya, Mas Alek merasa bahwa jika itu adalah langkah yang perlu diambil untuk memahami dan akhirnya melepaskan diri dari energi negatif yang telah lama mengganggunya. Setelah memastikan jika Mas Alex ingin melihat sosok tersebut, Bang Pian kemudian mulai melantunkan doa-doa yang akan membuka mata batin Mas Alex. Sementara itu Bang Alung yang juga ada di sana, duduk di samping Mas Alex memberikan dukungan moral kepada sahabatnya. Dengan perlahan, Bang Pian memandu Mas Alex untuk memusatkan pikirannya, menenangkan hatinya, dan mempersiapkan diri untuk melihat apa yang selama ini tersembunyi dari pandangan dunia biasa. Suasana di dalam kamar semakin hening, seolah-olah waktu berhenti dan hanya ada ketenangan yang menyelimuti ruangan itu. Bang Pian kemudian menyentuh dahi Mas Alex dengan lembut, mengalirkan energi spiritual yang akan membantunya membuka mata batin dari Mas Alex. Dalam hitungan detik, Mas Alex mulai merasakan perubahan yang aneh namun tidak asing baginya. Ruangan di sekelilingnya tampak mulai berubah menjadi lebih suram dan seolah-olah ada lapisan lain dari realitas yang mulai terlihat. Setelah Mas Alex merasakan perubahan itu, tiba-tiba di hadapan matanya muncul sosok yang selama ini hanya ada di balik bayangan, yaitu sosok makhluk gaib yang telah lama bersalang di dalam tubuhnya. Mas Alex terkejut. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok itu bertubuh kurus dengan kulit yang pucat dan kering, seolah-olah tidak pernah merasakan cahaya mentari. Telinganya panjang dan runcing, melengkung tajam ke atas, memberikan kesan yang sangat menakutkan. Namun yang paling mengerikan adalah barisan gigi yang sangat tajam yang memenuhi mulutnya serta dua taring panjang yang menjulur keluar menambah kesan buas pada makhluk itu. Mata makhluk itu merah menyala, menatap langsung ke arah Mas Alex, seolah-olah mencengkram ke dalam jiwanya. Di balik tatapan itu, Mas Alex bisa merasakan kebencian, kemarahan, dan juga dendam yang telah lama tersimpan. Makhluk itu tidak berbicara, tetapi kehadirannya cukup untuk membuat Mas Alex merasakan ketakutan yang luar biasa. Mas Alex terpaku, tidak bisa bergerak atau berbicara. Seluruh tubuhnya gemetar, tidak hanya karena penampilan makhluk itu, tetapi juga karena menyadari bahwa makhluk itulah yang telah mempengaruhi hidupnya selama ini, hingga menyebabkan perasaan negatif dan tindakan-tindakan yang tidak ia sadari sepenuhnya. Astagfirullahaladzim, itu apaan Yan? Ujar Mas Alex dengan suara gemetar dan tubuh ketakutan. Nah itu kali Lek yang ada di dalam badan lu. Emang kayak apaan sih sampai gemeteran begitu badan lu? Saut Bang Alung yang tidak melihat apa yang sedang dilihat oleh Mas Alek kala itu. Ini udah Yan, udah suruh pergi aja ya, pinta Mas Alek yang membuat Bang Pian tersenyum. Ya itu yang udah nemenin lu tuh bertahun-tahun ini Lek. Balas Bang Pian yang seolah merasa senang dengan ketakutan yang dialami oleh Mas Alek. Yan, udah suruh pergi aja, bilang sama dia udah jangan ngikutin gue lagi ya, keluh Mas Alex yang sangat ketakutan. Setelah berhasil membuktikan bahwa di dalam tubuh Mas Alex terdapat sosok makhluk gaib yang selama ini menghalanginya, Bang Pian merasa saatnya untuk mengambil tindakan lebih lanjut.
Dia tahu bahwa membiarkan makhluk itu tetap berada di dalam tubuh Alek hanya akan memperburuk keadaan, dan satu-satunya cara untuk membebaskan sahabatnya itu adalah dengan mengusir makhluk itu sepenuhnya. Dengan keyakinan yang kuat, Bang Pian mulai melantunkan doa-doa yang lebih kuat lagi. Suaranya bergema di dalam kamar. Setiap kata-kata yang diucapkannya penuh dengan kekuatan spiritual yang telah lama diasah. Doa-doa itu tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi juga sebuah permintaan yang memanggil energi positif dan cahaya untuk membersihkan kegelapan yang telah lama bersarang di dalam diri Mas Alek. Di tengah alunan doa, sosok makhluk gaib itu mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahannya. Dari yang tadinya nampak menakutkan dan penuh kekuatan, kini sosok itu mulai memudar. Tubuhnya semakin samar, seolah-olah dihisap oleh cahaya yang dipancarkan oleh kekuatan doa Bang Pian. Makhluk itu tampak berusaha melawan, menggerakkan sisa-sisa kekuatannya untuk tetap bertahan, tetapi tekad dan keteguhan Bang Pian terlalu kuat. Suara makhluk itu berubah menjadi jeritan yang mengerikan, seolah-olah merasakan sakit yang luar biasa ketika dipaksa keluar dari tempat yang telah lama menjadi sarangnya. Jeritan itu menggema di seluruh ruangan, namun tidak membuat Bang Pian gentar sedikit pun. Ia terus melanjutkan doa-doanya, memusatkan seluruh energi spiritualnya untuk memastikan makhluk itu tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Perlahan tapi pasti, jeritan itu mereda. Seiring dengan memudarnya sosok makhluk gaib tersebut, cahaya yang mengisi ruangan semakin terang, menekan kegelapan hingga benar-benar lenyap. Akhirnya makhluk itu menghilang sepenuhnya, meninggalkan keheningan yang mendalam di dalam kamar. Tidak ada lagi tanda-tanda keberadaannya, seolah-olah ia tidak pernah ada. Setelah makhluk itu lenyap, suasana di dalam kamar berubah drastis. Ketenangan dan kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya oleh Mas Alek kini memenuhi ruangan. Bang Pian yang telah mengeluarkan seluruh tenaga dan spiritualnya menarik nafas panjang, merasakan beban yang telah terangkat. Sementara itu, Mas Alek yang selama ini berada dalam cengkraman makhluk tersebut mulai merasakan perbedaan yang luar biasa. Tubuhnya kini terasa lebih ringan, pikirannya lebih jernih, seolah-olah kabut yang selama ini menutupi pandangannya telah terangkat. Ia menatap Bang Pian dengan rasa syukur yang mendalam, menyadari bahwa hidupnya baru saja diselamatkan dari pengaruh jahat yang telah lama menguasainya. Alhamdulillah, ucap Bang Pian sambil mengusap wajahnya, dan langsung diikuti oleh Mas Alek dan juga Bang Alung. Setelah berhasil mengusir makhluk gaib dari tubuh Mas Alek, Bang Pian merasa lega. Namun ia tahu bahwa tugasnya belumlah selesai. Dia menyadari bahwa Bang Alung, sahabatnya itu, mungkin juga sedang mengalami sesuatu yang serupa. Meskipun Bang Alung tidak mengungkapkan banyak hal, Bang Pian merasakan ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam diri sahabatnya itu. Dengan penuh rasa hormat, Bang Pian meminta izin kepada Bang Alung untuk memegang kepalanya. Bang Alung yang telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi dengan Mas Alek setuju tanpa ragu. Dia tahu bahwa Bang Pian memiliki kemampuan khusus dan merasa bahwa itu mungkin menjadi kesempatan baginya untuk bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Bang Pian kemudian meletakkan kedua tangannya di kepala Bang Alung, menutup matanya, dan mulai memusatkan energi spiritualnya. Dia mengalirkan kekuatannya melalui tangan, menjelajahi alam batin Bang Alung, mencoba menembus lapisan-lapisan kenangan dan energi yang tersimpan di dalamnya. Tiba-tiba saja Bang Pian merasakan sesuatu yang kuat, seperti kilatan petir yang cepat dan sangat kuat. Saat itu Bang Pian melihat cuplikan-cuplikan kejadian di masa lalu yang terjadi jauh sebelum Bang Alung lahir ke dunia ini. Kilasan itu membawa Bang Pian ke sebuah masa yang sangat lampau, jauh dari kehidupan modern, ke sebuah era yang dipenuhi dengan misteri dan ritual kuno. Bang Pian melihat sosok-sosok orang yang tampak seperti nenek moyang Bang Alung hidup di sebuah desa yang terpencil. Desa itu dikelilingi hutan lebat dengan gunung-gunung yang menjulang di kejauhan. Orang-orang di desa tersebut tampak menjalani kehidupan yang sederhana, namun mereka juga terlihat memiliki hubungan yang sangat kuat dengan dunia spiritual.
Bang Pian menyaksikan bagaimana mereka melakukan ritual-ritual kuno untuk berkomunikasi dengan alam dan roh-roh leluhur untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Namun, di tengah semua itu, Bang Pian juga melihat sesuatu yang gelap. Ada sebuah peristiwa yang terjadi di masa itu, sebuah kejadian yang melibatkan salah satu leluhur Bang Alung. Leluhur itu entah bagaimana terlibat dalam sebuah ritual yang sangat berbahaya, memanggil kekuatan yang seharusnya tidak disentuh oleh manusia. Ritual itu dilakukan dengan niat baik, mungkin untuk melindungi desa dari bencana, namun ritual itu berjalan dengan salah. Akibat dari ritual tersebut, sebuah kekuatan gaib yang sangat besar dan jahat akhirnya terlepas ke dunia. Kekuatan itu tidak hanya mempengaruhi desa tersebut, tetapi juga meninggalkan jejak yang tertanam dalam garis keturunan leluhur Bang Alung. Bang Pian menyadari bahwa kekuatan dari sosok makhluk gaib itu mungkin masih berhubungan dengan apa yang dialami oleh Bang Alung. Kekuatan makhluk tersebut telah menjadi bagian dari warisan keluarga, melepaskan pengaruhnya ke generasi-generasi berikutnya. Bang Pian merasakan kilasan itu dengan sangat jelas, seolah-olah dia sendiri berada di masa itu, menyaksikan semuanya terjadi. Ketika kilasan tersebut mulai mereda, ia membuka mata dan kembali ke masa sekarang. Dia menyadari bahwa apa yang dilihatnya itu bukanlah sekedar kenangan biasa, tetapi sebuah pesan yang menunjukkan asal muasal masalah yang kini dihadapi Bang Alung. Dengan pemahaman baru itu, Bang Pian pun tahu bahwa tugas berikutnya adalah membantu Bang Alung melepaskan diri dari pengaruh kekuatan gaib yang berasal dari masa lalu itu. Dia sadar bahwa hal itu bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan pengetahuan dan tekad yang besar, Bang Pian yakin bahwasanya mereka bisa menemukan cara untuk menyelesaikannya. Hari itu juga Bang Pian mengerti bahwa semua yang terjadi pada sahabat-sahabatnya memiliki akar yang jauh lebih dalam dari yang pernah mereka bayangkan. Setelah mendengar azan asar berkumandang, Bang Pian segera menghentikan penelusuran gaibnya. Dia menyadari pentingnya menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim dan mengajak Bang Alung serta Mas Alek untuk sejenak meninggalkan aktivitas yang tengah mereka lakukan. Mereka kemudian bergegas untuk melaksanakan ibadah sholat asar, meninggalkan sejenak pembahasan dan segala urusan duniawi yang telah mereka bicarakan sejak tadi. Setelah menunaikan kewajiban sholat, mereka pun kembali merasa tenang dan siap melanjutkan perbincangan yang mungkin masih menyimpan banyak cerita dan rahasia di dalamnya. Lu kagak apa-apa kan ya? Ujar kagak enak nih, malah ngerepotin lu sama bini lu, ujar Bang Alung yang merasa sungkan dengan Bang Pian. Ya kagak apa ngerepotin, yang penting pan semua masalah beres dan kita bisa mulai hidup yang lebih baik, balas Bang Pian menjelaskan. Setelah berbincang sejenak dengan Bang Alung dan Mas Alex, Bang Pian pun memutuskan untuk melanjutkan proses yang sudah ia mulai, tetapi kali ini dengan pendekatan yang lebih mendalam dan beresiko. Dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan kali ini jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya dan tidak ingin sahabat-sahabatnya berada dalam situasi yang bisa membahayakan mereka. Bang Pian kemudian meminta kepada kedua sahabatnya itu untuk menunggunya di ruang tamu. Dia menjelaskan bahwa apa yang akan dia lakukan memerlukan konsentrasi penuh dan keberadaan mereka di dekatnya bisa beresiko tinggi. Meskipun Bang Alung dan Mas Alek ingin mendampingi Bang Pian, mereka memahami seriusnya situasi itu dan memutuskan untuk mengikuti permintaan dari sahabat mereka. Dengan langkah mantap, Bang Pian kemudian menuju kamar yang biasa ia gunakan untuk pengobatan dan ritual spiritual. Setelah menutup pintu kamar, Bang Pian memulai penelusuran gaibnya. Dia tahu bahwa yang akan ia hadapi bukanlah sesuatu yang biasa. Setelah menyiapkan semua yang diperlukan, seperti membuat dinding gaib pelindung dan yang lainnya, Bang Pian mulai melantunkan doa-doa dengan khusyuk, memusatkan seluruh energi spiritualnya untuk memasuki alam gaib lebih dalam lagi. Bang Pian pun langsung memanggil kekuatan-kekuatan yang ia yakini memiliki hubungan dengan masa lalu Bang Alung.
Saat Bang Pian semakin tenggelam dalam doa dan meditasi, suasana di dalam kamar semakin mencekam, energi di ruangan itu berubah menjadi lebih berat dan suram. Dia merasakan kehadiran sesuatu yang kuat dan gelap, sesuatu yang berasal dari masa lalu yang jauh, seperti yang telah dia lihat dalam kilasan sebelumnya. Makhluk gaib dengan kekuatan besar itu tidak hanya berbahaya, tetapi juga cerdas dan licik, yang dengan cepat menyadari bahwa Bang Pian mencoba untuk mengusirnya. Bang Pian yang memang sudah berpengalaman dalam menghadapi berbagai macam makhluk gaib tahu bahwa ia harus berhati-hati. Ia terus melantunkan doa-doa perlindungan sambil memperkuat energi positif di sekelilingnya. Setiap langkah yang dia ambil di dalam ritual itu penuh dengan perhitungan, memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh sosok gaib tersebut untuk melawannya. Sementara itu di ruang tamu, Bang Alung dan Mas Alek menunggu dengan cemas. Meskipun mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam kamar, mereka merasakan ada sesuatu yang besar yang sedang berlangsung. Mereka percaya Bang Pian, tetapi tidak bisa menghilangkan rasa khawatir yang menyelimuti mereka. Di dalam kamar, Bang Pian mulai berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib yang membayangi seluruh keturunan dari keluarga Bang Alung. Tidak lupa, Bang Pian di sini juga ikut memanggil sosok Wiratungga dan Kemamang Abang untuk membantunya jika pertempuran gaib terjadi kala itu. Sosok makhluk gaib yang membayangi Bang Alung dengan menebar energi negatifnya itu mencoba untuk bertahan dan berusaha untuk tetap berada di dunia nyata bersama Bang Alung. Tetapi kekuatan spiritual Bang Pian dan doa-doa yang ia lantunkan semakin mempersempit ruang geraknya. Beruntungnya saat itu sosok makhluk gaib yang telah lama dibebaskan oleh leluhur Bang Alung ternyata memiliki keinginan untuk berkomunikasi dan tidak melakukan perlawanan. Dengan hati-hati, Bang Pian menyesuaikan pendekatannya, alih-alih melanjutkan dengan doa-doa yang sifatnya mengusir dan memberi tekanan kepada sosok makhluk tersebut. Bang Pian mulai melantunkan doa-doa yang menenangkan agar sosok makhluk gaib tersebut bersedia mencari jalan tengah yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Suasana di dalam kamar yang sebelumnya tegang kini perlahan berubah menjadi lebih tenang, seolah-olah makhluk itu merespon dengan cara yang damai. Dalam beningnya suasana, Bang Pian mulai merasakan adanya getaran energi halus. Bang Pian kemudian menenangkan pikirannya dan mulai mengajukan pertanyaan dengan cara yang penuh rasa hormat. Mencoba memahami apa yang menjadi tujuan dan keinginan dari makhluk tersebut. Melalui mediasi spiritual itu, Bang Pian mengetahui bahwa sosok makhluk gaib tersebut bukanlah makhluk yang sepenuhnya jahat. Dahulu kala, dia dipanggil oleh leluhur Bang Alung untuk melindungi desa dari ancaman yang sangat besar. Namun, setelah tugasnya selesai, dia tidak pernah dilepaskan sepenuhnya dan terperangkap dalam dunia manusia. Makhluk itu menjelaskan bahwa selama berpuluh-puluh tahun dia merasa bingung dan terikat tanpa tujuan yang jelas. Karena ikatan spiritual yang kuat dengan leluhur Bang Alung, makhluk itu terus mengikuti garis keturunannya termasuk Bang Alung. Sementara itu, ketidakpastian dan rasa terikat menyebabkan energi negatif yang tak terkendali mengalir ke generasi berikutnya, termasuk Bang Alung sendiri. Dengan penuh pengertian, Bang Pian menawarkan solusi untuk membebaskan makhluk itu dari ikatan yang telah lama membelenggunya. Dia menjelaskan bahwa dengan melepaskan belenggu itu, makhluk tersebut bisa bebas dari beban masa lalu yang telah lama membayanginya dan juga leluhur Bang Alung hingga kini sampai pada Bang Alung sendiri. Setelah mempertimbangkan dengan seksama, sosok makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar itu setuju untuk dilepaskan dan kembali ke alamnya, asalkan proses tersebut dilakukan dengan benar dan tidak menyakiti dirinya. Tanpa adanya pertempuran gaib, Bang Pian melanjutkan ritual pelepasan dengan tenang. Ia membimbing makhluk tersebut kembali ke tempat asalnya hingga seluruh proses berjalan dengan lancar dan penuh kedamaian. Perlahan-lahan, sosok makhluk gaib itu mulai menghilang, meninggalkan dunia manusia dengan damai.
Setelah ritual selesai, kamar tempat Bang Pian berada kembali dalam keadaan tenang. Bang Pian pun merasa sangat lega ketika mengetahui bahwa ia telah berhasil menyelesaikan ritual yang sulit tanpa harus menggunakan kekerasan atau perlawanan. Dia lalu keluar dari dalam kamar dan memberitahu Bang Alung dan juga Mas Alex bahwa semua telah selesai dengan baik. Kedua sahabatnya itu merasa sangat bersyukur dan lega mengetahui bahwa masalah yang sedang mereka hadapi telah diselesaikan tanpa harus melalui sesuatu yang berbahaya. Setelah semua selesai, suasana di rumah Bang Pian kembali tenang. Bang Alung dan Mas Alek merasa lega seolah beban yang mereka rasakan selama ini telah terangkat. Dengan perasaan syukur yang mendalam, mereka memutuskan bahwa saatnya untuk kembali ke rumah masing-masing, melanjutkan kehidupan mereka dengan pemahaman baru tentang diri mereka dan dunia di sekitar mereka. Sebelum pergi, Bang Alung dan Mas Alek mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bang Pian. Mereka tahu bahwa tanpa bantuan dan keahlian spiritual Bang Pian, mereka mungkin saja masih terjebak dalam bayangan gelap yang menghantui mereka. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Intan yang meskipun tidak langsung terlibat dalam ritual, tapi telah memberikan dukungan penuh kepada Bang Pian dan membuat mereka merasa diterima dengan baik selama berada di sana. Setelah berpamitan, Bang Alung dan Mas Alek pun meninggalkan rumah Bang Pian. Mereka berjalan keluar dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih jernih, siap untuk menghadapi masa depan dengan semangat baru. Perjalanan pulang mereka diiringi dengan perasaan damai, seolah semua yang gelap dan tidak diketahui telah sirna, tergantikan oleh harapan dan kepercayaan diri. Selesai. Wow, luar biasa sekali kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Bang Pian yang selalu asik untuk didengar ya, kisah ringan tapi auranya dapat dan banyak sekali di sini pesan-pesan yang bisa kita ambil ya, hikmah-hikmah baik yang bisa kita ambil. Bagaimana seorang Bang Pian sekali lagi di sini tanpa pamrih dan memang gemar menolong ya, bukannya dia pamer sih sama teman-teman lamanya, dia reunian ya sama dua teman SMP-nya. Tapi di situ dia langsung tergerak tuh, padahal temennya nggak minta tolong apapun, langsung tergerak dia tolongin permasalahan Bang Alung ya, Bang Alung dengan sosok warisan leluhurnya dan bagaimana sosok Mas Alek yang jauh jodoh ya. Jadi di sini luar biasa sekali. Saya sangat ini ya sama sosok seperti Bang Pian ini yang dia bener-bener nolong dan nggak tanggung-tanggung gitu, bener-bener sampai tuntas kalau nolongin orang dan itu tanpa diminta, tanpa pamrih. Dan bagaimana juga seorang Intan ya, istri dari Bang Pian itu seperti apa ya, nggak pernah mengganggu. Karena kalau dalam satu rumah tangga gitu, kadang kalau ada suaminya kumpul sama teman-temannya yang nggak ngasilin uang gitu kan udah kesel ya kan, apalagi namu tuh lama ngopi apa. Tapi di sini Intan paham ya dengan kondisi ini. Dia tahu bagaimana tipikal suaminya, dia selalu memberikan waktu dan mendukung apapun yang dilakukan oleh Bang Pian. Dan di sini juga Bang Pian sama-sama ya, dia tetap izin gitu sama Intan, tetap ngomong, tetap nggak mau semena-mena gitu aja, dia tetap ngomong, izin, menerangkan bahwa akan bla 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 bla. Ini keluarga keluarga romantis yang nggak dibikin-bikin dan memang seperti itulah ya yang idaman kita ya, nggak harus romantis di depan kamera atau di romantis di di status medsos, tapi ternyata di belakangnya beda. Jadi luar biasa sekali Mas Untung Prasetyo, terima kasih atas kisah luar biasanya dan semoga teman-teman semua para penikmat pecinta horor terhibur ya dengan kisah Bang Pian barusan, terutama untuk para subscriber channel Ilo Extreme. Oh iya, ini ada sedikit sih. Kemarin kan ada teman-teman yang bilang tuh kisah Bang Pian ulangan yang kemarin ya, yang sebelum yang kisah Bang Pian yang ini, yang Pak Bambang itu bukan ulangan teman-teman. Jadi kisah itu Pak Bambang dulu kan memang pernah sama Pak Bambang beli rumah buat konveksi. Nah ini sama, dia beli rumah lagi buat konveksi tapi gangguan. Jadi jenis gangguannya pun juga berbeda teman-teman. Mungkin alurnya agak sedikit sama ya, tapi seperti itulah. Jadi kami pastikan tidak akan kami mengulangi lagi cerita-cerita atau kisah-kisah yang sudah kami bawakan di dalam channel ini. Jadi semua kisah yang kita tampilkan adalah kisah fresh ya. Itulah ya teman-teman ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang belum subscribe. Yuk diklik dong tombol subscribe
subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya nyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.